Cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah Aerovel Guard-nya. Dan seperti biasa juga tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Dan langsung kita selesaikan satu dunia ini dalam satu video. Langsung aja gaskan Aerovel Guard-nya. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Xian dia pun berpindah ke tempat sebuah dunia di mana Xian dia masuk ke dalam sosok pria yang merupakan master sekti, tapi sayangnya dia dikhianati oleh rekannya sendiri, oleh sahabatnya sendiri. Bahkan bukan cuman posisi master sekti yang diambil, tapi item suci, pedang suci miliknya juga diambil oleh sahabatnya. Bahkan yang lebih memilukan adalah istrinya. Istrinya pun sama, diambil alih oleh sahabatnya. Mereka berdua mengambil alih posisi dan juga mengambil segalanya yang dimiliki oleh si pemilik tubuh. Sebelum pada akhirnya Xian yang aslinya datang masuk ke dalam tubuh ini, dan ketika dia baru masuk, tentunya dia pun terkejut, ternotis dengan apa yang sebenarnya terjadi. Karena baru-baru aja bangun melek, ternyata dia udah diborgol, dan itu jelas membuatnya pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi lah. Kenapa tiba-tiba aja dia diborgol? Tapi ketika mulai ingatan dari pemilik tubuh masuk ke dalam tubuhnya, membuat Xian pun merasa iba dengan si pemilik tubuh kalau ternyata semua hasil kerja kerasnya diambil, bahkan wanitanya pun sama. Dan itu jelas membuat Xian dia pun merasa iba dengan si pemilik tubuh. Tapi ketika Xian sedang bengong menung, tiba-tiba aja ada sebuah cambuk yang datang langsung menerjang dirinya. Nah, itu adalah sebuah cambuk yang dilepaskan oleh sipir penjaga penjara. Dan di sini dia dengan sangat senang hati melakukan sebuah hukuman kepada Xian, dan dia benar-benar menikmati itu semua, memberikan hukuman yang sedikit menyakitkan untuk Xian. Tapi ketika Xian dia menggunakan Finger of Nirvana untuk dapat memulihkan diri, di sini Xian pun tidak lagi merasakan rasa sakit, dan dia menantang kepada orang itu terus untuk memberikan yang jauh lebih kuat lagi, hingga membuat di sini si Tenggel ini dia pun merasa senang, dan dia kini kembali menyiapkan sebuah serangan yang sangat kuat. Dia menyiapkan sebuah serangan yang merupakan serangan pamuncak yang dia miliki. Tapi di sini untuk Xian inilah yang dia cari, karena dia memiliki sebuah niat untuk dapat membalikan serangan yang dimiliki oleh lawannya. Dan benar saja ketika lawannya melepaskan sebuah serangan, di sini Xian membalikannya hingga membuat si Tenggel ini dia pun merasakan serangannya sendiri, senjata makan tuan, hingga membuatnya pun langsung tersungkur dan tidak sadarkan diri lagi untuk selama-lamanya. Dan untuk Xian dia pun kini berhasil dengan cukup mudah melepaskan borgol yang mengekangnya. Dasar tidak berguna, ucap dari Xian. Dan di sini Xian dia pun langsung membuka panel sistem miliknya untuk dapat memeriksa kondisi sistem dan juga kondisi pemilik tubuh. Dan di sini Xian dia pun dapat melihat kalau ternyata pemilik tubuh juga oke lah, lumayan juga. Karena saat ini ternyata pemilik tubuh memiliki energi teknik yang disebut sebagai energi dalam Zen yang ada di level max. Nah, itu dapat dikombinasikan dengan Finger of Nirvana yang membuat Xian dia pun tahu kalau ini oke lah, lumayan juga. Tapi Xian dia juga tahu kalau teknik andalannya yang baru Finger of Flower nggak bisa digunakan di dunia ini, karena teknik itu dilatih di dunia inti, yang membuat Xian oke lah. Dan dengan menggunakan teknik dari Finger of Nirvana, Heavenly Gua, dan juga skill pahlawan hero yang sebelumnya telah dia dapatkan dari dunia sebelumnya, Xian dia pun yakin dia cukup kuat untuk dapat menahan serangan yang diberikan oleh orang-orang yang berasal dari dunia ini. Karena ini adalah dunia bawah, jadi cukuplah jam dari Xian. Tapi itu semua hanya skill pertahanan diri, tidak punya skill untuk dapat menyerang, yang membuat Xian oke lah. Dan di sini tujuan Xian datang ke dunia ini adalah untuk dapat melatih sebuah teknik yang baru saja dia dapatkan di dunia asli, yaitu teknik yang dimiliki oleh mereka para bandit-bandit yang sebelumnya. Teknik untuk dapat mengendalikan orang lain, dan itu disebut sebagai teknik Ultimate Demonic Beast. Dan di sini Xian ingin mempelajari teknik itu di dunia ini. Dan jika dia mempelajari teknik ini di dunia asal, tentunya akan sangat berbahaya. Dan disinilah Xian akan mempelajari teknik ini, menggunakan dunia ini sebagai percobaan. Dan dengan ada di dunia ini, di sini Xian mencoba untuk dapat mempelajarinya. Hingga 6 jam kemudian, di sini Xian pun ternyata nggak bisa mempelajari teknik itu, karena teknik itu kan teknik yang utuh. Jadi Xian tidak bisa mempelajarinya, yang membuat Xian nggak berguna juga dah, ucap dari Xian. Dan dia harus mempelajari ini semua nanti di dunia asal. Tapi jika mempelajarinya di dunia asli, tentunya ini sangat berbahaya. Jadi gimana ucap dari Xian. Tapi di sini Xian dia pun juga tahu kalau di dunia baru ini memiliki sebuah misi tentunya. Tapi mana misinya kok belum muncul juga, ucap dari Xian. Dan untuk gioknya
Mana? Ada di mana gioknya? Ucap dari Xian yang mendapatkan sedikit informasi dari pemilik tubuh. Dan di sini Xian dia pun menunggu datangnya sistem untuk memberitahukan kepada dia tentang misi apa yang ada di dunia ini yang harus dia selesaikan. Dan benar saja tidak lama setelahnya kini sistem dia pun muncul menunjukkan kepada Xian tentang misi yang akan dia terima. Dan ternyata misinya adalah dalam waktu 1 bulan Xian dia harus membalaskan dendam si pemilik tubuh dengan cara mengalahkan seorang pengkhianat yang disebut sebagai Long Xiaotian dan juga wanitanya yaitu Nong Yue. Dan merebut kembali giok yang ada bersama dengan orang itu. Dan setelah itu semua Xian dapat pergi meninggalkan dunia ini dengan hadiah origin point dan juga tentunya skill seni bela diri yang dapat dipelajari di dunia ini. Selain itu juga di sini Xian dia juga ternotis ketika dia mendapatkan sebuah notifikasi kalau ternyata Xian harus mendapatkan giok itu karena itu akan membantu Xian menemukan fungsi baru dari sistem yang dia miliki yang membuat Xian dia pun ternotis apa? Fungsi baru dari sistem. Mendengar hal itu membuat Xian dia pun tahu kalau sepertinya giok itu adalah pecahan fragmen dari sistem. Jadi dia memang harus mendapatkan giok itu. Ucap dari Xian dan tentunya akan sangat merugikan jika aku tidak mendapatkan pecahan giok itu. Ucap dari Xian dan sekarang apa yang harus aku lakukan adalah keluar dari tempat ini dulu. Tapi di sini Xian dia juga tahu kalau si pemilik tubuh adalah master sekte dan juga telah menghukum banyak sekali orang-orang jahat yang dia taruh di dalam sebuah penjara. Dan di sini Xian berencana untuk dapat menggunakan para penjahat di tempat ini untuk membantu dirinya membuat sedikit kerusuhan di luar sana. Ucap dari Xian dan salah satu target tujuannya yang akan dibebaskan oleh Xian adalah seseorang yang bernama Wang Ding yang merupakan seorang kultivator jahat yang sebelumnya pernah ditaklukkan oleh Xian bersama dengan rekannya itu. Dan dengan kondisi yang dimiliki oleh si pemilik tubuh di kala itu dan juga bantuan dari saudaranya itu ataupun ya rekannya itu ternyata membutuhkan waktu selama 1 hari untuk dapat mengalahkan sosok pria ini yang artinya pria ini dia sangat kuat. Dari sini Xian dia pun berencana untuk dapat menggunakan pria ini sebagai bantuannya untuk dapat mengecek kemampuan yang dimiliki oleh lawannya itu Long Xiao itulah. Dan di sini Xian dia pun langsung pergi menuju tempat di mana si botak itu ditahan. Dan setelah sekian lama pada akhirnya Xian pun menemukan di mana sel yang mengurung si pria botak. Dan di sini Xian dia juga berujar senior. Lama kita tidak berjumpa, ucap dari Xian. Dan melihat Xian muncul tentunya membuat si botak dia pun bertanya kenapa Xian datang ke tempat ini. Apakah dia datang untuk dapat menghina dirinya lagi? Tapi untuk Xian dia pun mengatakan enggak dong. Di sini justru Xian yang menggunakan Finger of Nirvana miliknya untuk dapat memulihkan si botak yang membuat kini si botak dapat memecahkan apa namanya itu borgol yang mengekang dirinya. Dan dia juga merasakan kalau saat ini kekuatannya telah pulih sampai 90%. Ucap dari si botak. Tapi di sini si botak dia juga tahu kalau 5 tahun lalu dia ditangkap oleh Xian dan dikurung di tempat ini. Lantas kenapa Xian malah ingin membebaskannya kali ini? Tanya dari si botak. Tapi di sini Xian dia pun mengatakan kalau sebelumnya dia telah dikhianati oleh rekannya sendiri. Jadi banyak sekali yang telah terjadi selama 5 tahun ini dan dia pun meminta kepada si botak untuk dapat membantu dirinya membahas tentang apa yang telah dilakukan oleh rekannya dan juga mantan istrinya. Ucap dari Xian. Dan di sini Xian dia pun mengepalkan tinggi dan juga sembari menundukkan kepala dan dia pun ingin bekerja sama dengan si botak untuk melepaskan seluruh tahanan yang ada di tempat ini untuk mendatangkan bencana kepada sekte ini. Ucap dari Xian yang membuat si botak dia pun tahu kalau seluruh penjara ini dipenghuni oleh mereka orang-orang jahat. Tapi apakah Xian benar-benar akan menghancurkan sektenya sendiri? Mengingat ini adalah sekte yang telah dibangun oleh Xian selama beberapa tahun. Tapi di sini Xian dia pun beralasan nggak ada gunanya juga dia mempertahankan sekte ini lagi karena seluruh orang-orang yang ada di tempat ini udah dikuasai oleh si penjahat itu. Jadi ya nggak apa-apa jika sekte ini harus hancur. Ucap dari Xian. Dan di sini si botak dia pun setuju dengan apa yang diucapkan oleh Xian dan dia pun kini akan membantu Xian untuk dapat menghancurkan sekte ini. Aku kan bersama dengan dirimu mengalahkan Long Xiaotian itu. Ucap dari si botak. Dan di sini si botak dia juga memiliki rencana sendiri. Setelah dia mengalahkan Long Xiaotian dia juga akan menghancurkan Xian karena Xian sebelumnya telah membuat dirinya terkurung di tempat ini selama 5 tahun. Tapi tentunya si botak enggak ngomong itu dong. Dia ngomong itu di dalam hati aja. Dan karena memang mereka berdua telah setuju di sini Xian dan juga si botak pada akhirnya mereka pun menjalankan rencana mereka yang pertama yaitu membebaskan seluruh
tahanan yang ada di tempat ini. Dan untuk para tahanan mereka pun juga langsung membuat kekacauan dengan cara merusuh dan juga menghentikan para penjaga yang ada di sekitaran tempat ini. Mereka semua benar-benar rusuh, dan untuk para penjaga tentunya mereka juga kewalahan ketika mereka harus menghadapi seluruh para tahanan yang kabur di tempat ini. Tapi di sini mereka juga beruntung karena ternyata tak lama setelahnya kini Master Sekte mereka pun datang. Dan di sini Master Sekte pun langsung mengambil alih. Tapi melihat Master Sekte datang di sini si botak, dia pun yakin dia dapat mengalahkan si Master Sekte itu dengan kemampuan yang dia miliki. Kau datang tepat waktu dan rasakanlah Demonic Blast Flameku, ucap dari si botak yang kini dia menyiapkan sebuah serangan. Tapi ketika dia melepaskan serangan itu ternyata nggak berguna. Di sini Master Sektenya terlalu kuat. Xiao Tian ini sungguh sangat kuat. Seranganmu tidaklah berguna untuk diriku. Aku bukanlah orang lemah seperti 5 tahun lalu, ucap dari orang ini yang kini dia melepaskan serangan ke arah si botak. Dan untuk si botak, dia dengan kemampuan yang dia miliki, dia yakin dapat menahan serangan dari lawannya. Tapi ternyata enggak berguna. Dia pun dapat dikalahkan dengan cukup mudah. Dan di sini si botak dia nggak menyangka kalau ternyata pertahanan yang dia miliki dapat ditembus dengan cukup mudah. Bagaimana mungkin? Ucap dari si botak. Dan di sini si botak dia pun meminta bantuan dari Xian untuk dapat membantu dirinya mengalahkan Long Xiao Tian itu. Tapi ternyata di sini lah Xian udah hilang, yang membuat si botak dia pun tahu kalau sepertinya dia memanfaatkanku, ucap dari si botak, yang membuat si botak dia pun hanya dapat pasrah ketika dia bakal dihukum oleh Master Sekte. Di mana si botak dia pun mengatakan kalau Xian telah menjebak dirinya, yang membuat Master Sekte ini dia pun berujar, Xian jadi ini semua disebabkan oleh Xian. Tapi di sini Master Sekte dia pun nggak peduli dengan itu semua karena Xian nggak mungkin juga dapat melawan dirinya saat ini. Dan dia juga meminta kepada para penjaga untuk mencari di mana Xian berada sekarang. Cari dan temukan dia sampai ke pelosok dunia pun cari dia, ucap dari Master Sekte itu. Dan untuk Xian, dia menggunakan si botak untuk dapat menguji kemampuan dari lawannya, ingin melihat teknik dan juga apa kekuatan yang dimiliki oleh lawannya sebelum nantinya Xian akan menghadapi pria itu secara langsung. Ucap dari Xian sendiri yang saat ini ternyata dia ngintip dari atas pohon. Waduh. Dan karena memang sudah tahu kemampuan yang dimiliki oleh lawannya ternyata memang cukup kuat, di sini Xian dia pun harus pergi mengumpulkan origin point dulu sebelum dia memperkuat dirinya dan menghadapi lawannya. Dan ternyata tujuan utama Xian adalah pergi ke rumah nakal. Waduh. Dan di rumah nakal inilah Xian dia pun menjalankan rencananya seperti apa yang dia lakukan sebelumnya di dunia asli, di dunia falnya, di mana dia mendekati para ciwi-ciwi itu dan juga memulai mengajari mereka tentang seni bela diri, seni musik, seni tarian, juga drama dan lain-lainnya yang sebelumnya dilakukan oleh Xian di dunia asli. Dan di tempat itulah Xian mendapatkan origin point yang tentunya banyak, dan Xian juga memberikan rasa cemburu kepada para tamu yang ada di tempat ini yang melihat Xian dikelilingi oleh para ciwi-ciwi duhai. Dan itu membuat Xian mendapatkan origin point yang cukup lumayan banyak. Apalagi mereka semua pun iri dengan apa yang dilakukan oleh Xian kepada para ciwi-ciwi itu. Tapi Xian yang memang saat ini ada di rumah naga, dia pun mendapatkan beberapa informasi dari orang-orang yang sedang berbicara di tempat ini, di mana kalau ternyata ada sebuah turnamen yang akan diadakan dalam waktu dekat, turnamen yang akan mempertemukan para penguasa yang ada di dunia ini, di mana itu adalah sebuah turnamen yang akan menentukan siapa pimpinan dari aliansi 5 sekte besar yang ada di dunia ini, di mana pemenangnya akan menjadi pimpinan aliansi. Ucap dari orang-orang ini yang dikupingi oleh Xian, dan itu membuat Xian dia pun tahu kalau sepertinya ini benar-benar cukup menarik. Apalagi di sini Xian dan juga mendapatkan kabar kalau ternyata 4 pimpinan dari Master Sekte yang lainnya mereka rencananya bersatu, pokoknya mereka menyatu lah untuk dapat mengalahkan Master Sekte Long Xiao Tian itu, yang membuat Xian dia pun tahu kalau sepertinya ini semua akan jadi benar-benar menarik, ucap dari Xian. Dan kini beberapa hari kemudian setelah dia cukup lama di rumah nakal ini, di sini Xian dia pun mendapatkan origin point yang cukup banyak, dan itu adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa yang membuat Xian dia pun berencana untuk dapat mempelajari teknik lainnya lagi, mempelajari teknik Finger of Flower miliknya di dunia ini. Walaupun Xian dia juga tahu kalau ini adalah metode yang buang-buang origin point, mengingat dia udah mempelajari teknik ini di dunia asal dan kini dia mempelajarinya lagi di dunia ini. Tentunya itu akan membuat Xian buang-buang poin doang. Tapi di sini Xian dia juga tahu kalau itu adalah teknik yang memang harus dia gunakan karena itu adalah teknik penyerangan, satu-satunya teknik serang yang dia miliki. Tapi di sini Xian dia pun tahu kalau teknik ini adalah teknik yang sangat luar biasa, dan jika digunakan di dunia ini tentunya
dia dapat menaklukkan dunia ini dengan teknik ini, pikir dari Xian. Namun di sela-sela itu juga pada malam hari Xian dia juga membaca sebuah buku tentang dunia ini. Kalau ternyata teknik yang ada di dunia ini ternyata itu ya biasa aja, nggak terlalu kuat juga, tapi itu cukup untuk dapat membantu orang-orang yang ada di dunia ini berkultivasi. Tapi di sini Xian dia pun merasakan kalau teknik terkuat yang ada di dunia ini yang nggak terlalu kuat juga jika dibandingkan dengan teknik yang berasal dari dunia asalnya. Jadi menurut Xian teknik finger flower miliknya cukup untuk dapat menghentikan dan juga menaklukkan dunia ini, pikir dari Xian. Dan untuk kompetisi yang sebelumnya dibicarakan itu adalah sebuah kompetisi yang akan diadakan setiap 10 tahun sekali, di mana para top expert yang berasal dari dunia ini mereka akan saling berkompetisi satu sama lain, di mana 5 terkuat akan mendapatkan gelar sebagai 5 surgawi, 5 puncak surgawi, sedangkan yang terkuat akan menjadi pimpinan dari aliansi itu. Dan kenapa ini turnamen disebut sebagai turnamen 5 puncak? Karena turnamen ini akan diadakan di sebuah puncak gunung, dan awalnya ini adalah sebuah gunung besar satu, tapi ketika kena sambaran petir jadi bentuk 5. Ya, jadi kayak gini bentuknya. Dan di dalam kompetisi ini adalah sebuah kompetisi yang memang sangat luar biasa, karena ini akan menarik perhatian orang-orang yang berasal dari dunia ini. Dan singkat cerita, turnamen itu telah selesai dan ternyata saat ini 4 dari 5 master yang ada telah dikalahkan, bahkan dihancurkan langsung oleh bocah tengil ini yang merupakan musuh dari Xian. Dan dengan kemampuan yang dia miliki, dia dengan cukup mudah mengalahkan 4 peserta lainnya, dan dia pun mendeklarasikan kalau mulai saat ini dialah pimpinan dari dunia aliansi seni bela diri yang ada di dunia ini. Dia pun mendeklarasikannya dan tidak ada satupun yang berani. Dan siapa yang berani menantang? Dan ternyata siapa lagi jika bukan Xian yang baru saja datang langsung menantang Master Sekte itu. Namun melihat Xian datang di sini, murid-murid dari Sekte Tianji mereka pun benar-benar mengolok-olok Xian, dan mereka mengatakan kalau saat ini Xian bukan lagi master mereka, karena sejatinya master mereka adalah Master Long, ujar dari para murid dari Sekte Tianji ini. Tapi untuk Xian dia gak peduli dengan itu semua. Dan di sini Xian dia akan mengambil alih kembali Sekte itu. Tapi di sini orang ini, Long Tianji ini, dia pun tidak peduli dengan itu semua, karena mau bagaimanapun walaupun Xian telah membangun sekte itu, tapi tetap ingat sejarah ditulis oleh pemenang. Jadi akulah pemenangnya dan aku akan menulis ulang sejarah dari sekte ini, ucap dari orang itu yang membuat Xian akan merebut kembali sekte ini dari tangan bocah tengil itu. Dan untuk bocah tengil itu dia pun bersemangat ketika Xian muncul lagi, dan dia akan menghancurkan Xian dengan kemampuan yang dia miliki. Dan untuk Xian dia menaik ke atas arena dan dia siap untuk dapat bertanding melawan bocah itu dengan menggunakan teknik finger flower miliknya. Dan melihat Xian yang kembali muncul dengan menggunakan teknik pedang yang dia bangkitkan dari lengannya, tentunya membuat orang ini dia pun bertanya bagaimana bisa Xian membentuk pedang dari jarinya. Tapi untuk Xian dia nggak peduli dan tidak menjawab pertanyaan itu, dan dia akan langsung melawan bocah tengil itu. Dan itu membuat bocah tengil ini dia merasa kalau Xian terlalu percaya diri dengan trik-trik suap yang dia miliki, dan di hadapan teknikku itu semua tidak berguna, ujar dari bocah tengil ini yang sungguh sangat yakin. Tapi untuk Xian dia nggak peduli dengan itu semua. Dan kini mereka pun langsung terlibat di dalam sebuah perselisihan, di mana bocah Long dia pun langsung melakukan sebuah inisiasi menyerang Xian dari depan, dan itu membuat kini bunturan energi terjadi di antara mereka berdua, dan jual beli serangan pun terjadi, dan itu terlihat sungguh sangat luar biasa. Hentakan benturan energi pun terjadi di mana-mana di sekitaran gunung itu, dan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mengejutkan bagi mereka semua yang menyaksikannya. Mereka tidak menyangka kalau ternyata master sekte mereka dan juga mantan master sekte mereka pun beraksi dengan sangat luar biasa seperti itu. Letupan energi dan juga benturan terjadi di mana-mana, dan itu adalah sesuatu yang cukup mengerikan karena Xian ternyata saat ini sempat bertanding imbang dengan lawannya. Tapi di sini Xian dia juga tahu ketika lawannya melepaskan teknik yang cukup kuat, di sini Xian pun harus melindungi diri dengan finger flower miliknya. Dan melihat serangan yang dapat dibatalkan tentunya membuat orang ini dia pun kesal, dan dia pun tetap tidak peduli, dan dia yakin dengan kemampuan yang dia miliki dia dapat menekan Xian. Ini semua serangan tidak berguna, ucap dari orang ini. Dan untuk Xian dengan menggunakan teknik Heavenly Guard miliknya, dia pun dapat menahan serangan dari lawannya, walaupun Xian juga tahu ini akan sangat berbahaya jika dia terkena langsung serangan dari lawannya. Tapi di sini lawannya pun sungguh sangat yakin dia dapat mengalahkan Xian, dan jika Xian terkena serangannya maka Xian benar-benar bakal tamat, pikir dari orang itu. Tapi untuk Xian iyakah, masa iya? Tidak mungkin. Cobalah kalau kau bisa, ucap dari Xian yang membuat orang ini pun nggak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Xian, karena saat ini setelah benturan energi terjadi di antara mereka secara intens, dia pun cukup shock ketika dia melihat kalau ternyata saat ini pedang yang ada bersama dengan dirinya juga perlahan-lahan mulai retak. Dan untuk Xian pedangmu itu cukup kuat tapi tidak sekuat finger flower milikku, ucap dari Xian. Dan di sini Xian dengan satu gerakan kecil lagi dia pun dapat untuk membuat
Pedang yang dimiliki oleh lawannya pun langsung hancur hanya dalam satu gerakan. Dan di sini Xian dia pun juga akan menghancurkan pertahanan yang dimiliki oleh lawannya dengan Finger Flower miliknya. Dan dalam satu gerakan Xian mengambil lengan dari lawannya yang membuat lawannya pun shock. Bagaimana bisa hal ini dapat terjadi? Ini kau semakin kuat. Ya, tentu saja aku semakin kuat. Kau itu terlalu sombong sedari awal, ya kan? Kau itu terlalu sombong. Sebelumnya kau mengatakan kalau aku sombong, tapi nyatanya kau lah yang terlalu sombong. Ujar dari Xian yang buat orang ini, bocah ini dia pun bingung bagaimana bisa Xian menembus pertahanan yang dia miliki. Dan dia pun tahu kalau dia nggak bisa mengalahkan Xian, memutuskan dirinya untuk dapat melarikan diri. Dan itu membuat Xian yang melihatnya dia pun mengangkat jarinya ke udara dan dia juga berujar is. Mau lari kah? Ujar dari Xian. Dan di sini Xian dia pun langsung membaskan sword key miliknya dari jarinya, dan itu terlihat cukup sangat mengerikan karena dapat membelah sebuah gunung dalam satu gerakan. Dan itu adalah sesuatu yang membuat orang-orang yang ada di tempat ini pun shock, termasuk dengan bocah tengil ini. Apalagi saat ini gunung yang ada di tempat ini juga terbelah hanya dalam satu gerakan oleh Xian. Dan pedang yang dimiliki oleh Xian terlalu mengerikan hingga membuat yang ada di tempat ini mereka semua kocar kacir. Tapi untuk Xian, kalian semua ternyata larinya cepat juga, tapi nyatanya kalian semua nggak bisa kemana-mana. Ujar dari Xian, dan ketika dia melepaskan Sword Finger miliknya, orang ini pun langsung tertuncuk. Dan itu membuat Xian dia berujar, kau jangan lari, hadapi aku. Ujar dari Xian. Tapi di sini bocah Long dia pun mengatakan kalau Xian tidak boleh menghancurkan dirinya karena saat ini sekte Tianji semua telah diisi oleh orang-orang miliknya. Dan jika Xian dia menghancurkan dirinya, maka sekte ini pasti juga akan hancur. Kau tidak mungkin akan menghancurkan sekte yang telah kau bangun itu kan? Ujar dari bocah ini. Tapi ingat, di sini Xian bukanlah asli, bukanlah pemilik tubuh asli. Dan di sini melihat Xian yang diam, di sini bocah Long dia pun berpikir kalau Xian pasti benar-benar akan melepaskan dirinya karena nggak mungkin kan dia akan melihat sekte yang telah dia bangun dihancurkan begitu saja. Pikir dari orang ini. Dan dia juga mengatakan kalau Xian tidak cocok untuk menjadi master sekte karena Xian terlalu lemah, Xian terlalu lembek hatinya, dan itu membuat Xian tidak cocok untuk menjadi master sekte. Tapi tidak dengan dirinya, dan dia menjadi master sekte membuat sekte Tianji kini dikenal oleh seluruh dunia karena dia ada orang yang tegas dan juga kuat. Dan dia pun yakin dengan Xian sebagai master sekte yang maka sekte Tianji benar-benar akan melambung. Tapi di sini di sini Xian kagak peduli dengan itu semua karena ini bukanlah dunia asalnya. Jadi nggak peduli dengan apa yang terjadi dengan dunia ini selama misi ini selesai. Xian kagak peduli. Dia berlangsung menghancurkan orang itu dan kembali mengambil fragmen giok sistem yang memang dia incar. Dan di sini Xian benar-benar nggak peduli dengan apa yang terjadi dengan dunia ini. Selama misinya selesai, maka semua akan selesai. Ujar dari Xian. Dan di sini Xian setelah dia mengambil fragmen itu, dia pun langsung menggabungkannya dengan sistem yang membuat kini Xian mendapatkan sebuah notifikasi dari sistem kalau ternyata Xian bisa melakukan sebuah upgrade dari sistem ini, yang membuat Xian tanpa pikir panjang langsung mengupgrade sistem yang dia miliki. Dan itu memberikan manfaat baru untuk Xian, di mana sistem memberikan informasi kepada Xian kalau Xian dapat melakukan sebuah teknik teknik evolusi di mana dia dapat menyatukan dua teknik yang memiliki karakteristik yang sama. Dan itu membuat Xian dia pun berencana untuk menggabungkan teknik Heavenly Guard miliknya dan juga teknik energi Zen yang memang berasal dari dunia ini. Tapi di sini Xian dia juga mendapatkan notifikasi kalau ternyata sistem kali ini dapat mempelajari sebuah teknik baru. Dalam arti lain, teknik Ultimate Demonic Beast yang sebelumnya ingin dipelajari oleh Xian yang belum sempurna itu dapat disempurnakan oleh sistem. Tapi ternyata membutuhkan 1000 poin origin yang membuat Xian pun shock. Apa? Gila, 1000 poin. Ini terlalu mengerikan. Ucap dari Xian karena poinnya terlalu mahal. Tapi Xian memang harus mendapatkan 1000 origin point untuk bisa mempelajari teknik yang tidak sempurna itu. Dan bagaimana caranya Xian mengumpulkan 1000 poin di dalam dunia ini akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.